Shalom Bapak dan Ibu, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kali ini yang menjadi bahan renungan kita tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat 8 sampai 11 dalam peringatan hari turunnya Roh Kudus 5 Juni 2022. Saya bacakan Bapak dan Ibu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita kali ini adalah hidup di dalam roh. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Dalam bahasa Ibrani roh disebut ruah, dan dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Artinya angin, nafas, atau jiwa, yaitu sang pemberi kehidupan yang tak terlihat. Sedangkan kata kudus artinya suci, tidak bercacat. Jadi bisa kita definisikan bahwa Roh Kudus adalah sumber kehidupan dan kekuatan yang tak bercacat. Jadi sangat luar biasa Bapak dan Ibu bahwa kekuatan orang-orang Kristen hari ini berasal dari sumber kekuatan yang sempurna, suci dan tak bercacat. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Ia naik ke surga. Ia mengatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Di saat para murid mengalami kebingungan dan kegelisahan yang mendalam ketika Yesus hendak terangkat ke surga, lalu Yesus menguatkan mereka. Yesus meneguhkan iman mereka. Ia berharap para murid menanti dengan sabar penolong yang tak terbatas itu, yaitu Roh Kudus. Saudara, hari ini juga kita diingatkan dan terus didorong supaya kita senantiasa hidup di dalam roh yang sama. Mengapa? Agar roh yang lain, yaitu roh kedagingan yang membinasakan hidup, yang memisahkan kita dengan Tuhan, dapat dikalahkan di dalam diri kita. Di ayat 8 dan ayat 9 bagian B dari renungan kita hari ini dikatakan bahwa setiap orang yang hidup di dalam daging, yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam bahasa Nias dikatakan, "Tebai omas silowalangi ziso balala nesiniha." Dan bahkan dicatat di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 21c. Ya, di situ lebih ditegaskan lagi Bapak dan Ibu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, melainkan mengalami kebinasaan dan kematian. Makanya di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, di situ kita diperintahkan agar kita hidup oleh roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan Galatia pasal 5 ayat 16 mengemukakan alasan yang paling mendasar Bapak dan Ibu. Ya,
Di dalam Galatia pasal 5 ayat 17, di situ dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Perlu kita pahami Bapak dan Ibu bahwa keinginan roh dan keinginan daging sama-sama berjuang di dalam diri kita. Dan proses itu terus terjadi selama kita hidup di dalam tubuh jasmania. Dan inilah yang terus berperang setiap saat. Ketika kita diperhadapkan dalam sebuah pilihan, roh kedagingan mendorong kita untuk memilih melakukan hal-hal yang menyenangkan tetapi membinasakan. Namun roh Allah mengingatkan dan mengarahkan kita kepada pilihan yang tepat, yang membawa jiwa kita kepada damai sejahtera. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, roh Allah itu harus lebih besar lagi dan lebih berkuasa di dalam hidup kita. Tema renungan hari ini, hidup dalam roh. Bagaimanakah orang yang hidup di dalam roh? Surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 menjawab, orang yang hidup dalam roh, mereka memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah mereka ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh Allah menurut Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dan dari firman Tuhan hari ini ditegaskan kepada kita beberapa hal Bapak dan Ibu. Pertama, setiap orang yang menerima Kristus dalam hidupnya, Roh Kudus itu juga diam di dalam dirinya. Itu dicatat di dalam ayat 9. Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang diwariskan kepada kita sebagai milik kepunyaan Kristus. Dengan roh kita diikat dan dijadikan sebagai anak. Tentu sebagai anak kita pasti selalu berada di dalam penjagaan dan pemeliharaan Kristus. Sebagai anak kita juga dapat mewarisi segala yang dimiliki oleh Bapa, di mana yang terbesarnya adalah kehidupan yang kekal. Makanya di ayat 1 dicatat, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Nias dikatakan, bale esaifanibo ziso bah keriso Yesu. Jadi orang yang diam di dalam Kristus, yang telah diikat oleh roh Kristus di dalam dia, hidupnya dijamin, keselamatannya dijamin. Ada jaminan yang kuat bahwa orang itu akan mengalami kehidupan yang kekal. Yang kedua, bagaimanakah mereka yang hidup di dalam roh? Yaitu mereka hidup di dalam kebenaran. Itu juga dicatat di ayat yang ke-10 Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, sekalipun keinginan daging terus berjuang di dalam diri kita, namun Roh Kudus menyadarkan kita akan hal-hal yang salah dan segala kekeliruan yang ada di dalam diri kita. Seperti Israel perlu nabi yang mengingatkan mereka kalau mereka telah serong. Seperti raja memerlukan nabi yang akan menyatakan teguran Tuhan di saat mereka tidak setia. Seperti Israel perlu Elia, Yesaya, dan nabi-nabi yang lain. Seperti Daud perlu Samuel, Nathan, dan nabi-nabi yang lain. Demikian jugalah orang-orang Kristen hari ini memerlukan Roh Kudus untuk menyadarkan dan menginsafi setiap kita. Dengan Roh Kudus, dosa dihardik, dihakimi, dihajar, dan disingkirkan. Lalu ia menolong kita mengusahakan perbaikan diri.
Ia menunjukkan apa yang benar. Roh Kudus mengajar dan memimpin kita kepada kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran dalam bahasa Yunani disebut dikaiosune, artinya perbuatan benar, keadilan, dan ketentuan Allah. Ini jugalah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran itu kepada manusia sehingga manusia paham bagaimana cara menghadapi atau melakukan sesuatu sesuai dengan ukuran dan kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus, setiap orang melakukan kebenaran menurut ukurannya sendiri. Setiap orang akan berbuat sesuka hatinya tanpa melihat keadaan orang lain, dan itu sangat berbahaya Bapak dan Ibu. Bila itu yang terjadi, maka akhirnya yang kita alami adalah ketidakberaturan dan kekacauan. Saudara, kebenaran adalah sifat-sifat dan karakter Kristus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus disebut sebagai kebenaran. Maka Yesus adalah teladan sempurna dan inti pemberitaan kita. Tak ada kebenaran yang lain yang kita praktekkan dalam hidup selain daripada perintah-perintah yang berasal daripadanya. Kekuatan inilah yang harus memperlengkapi kehidupan kita kapan saja dan di mana saja kita berada. Yang ketiga, bagaimanakah mereka yang hidup di dalam roh? Di ayat 11 dikatakan bahwa mereka memperoleh kehidupan yang baru. Saudara, sebagai orang Kristen, kita mengakui bahwa ada kebangkitan orang mati. Saya bacakan ya Bapak dan Ibu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Kuasa apakah yang mampu membangkitkan orang dari kematian ini? Saudara, Roh Kuduslah yang menghidupkan orang dari kematian. Hena notobali tabu, notobali abu, notobali gabu-gabu, ba ifuli ifau sodae faabele geheha soaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa hari ini kita diingatkan kembali akan sosok penolong yang tidak bercacat dan tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Marilah hidup di dalamnya. Menjalani hidup seperti cara Kristus memang sangatlah sulit Bapak dan Ibu. Namun kita dimampukan, karena Roh Kudus akan menyatakan kebenaran itu di dalam hidup kita. Kita dipimpin oleh Dia untuk menjalani hari-hari hidup kita. Roh Kudus memberikan kepada kita niat dan kemampuan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dialah yang akan mendampingi, memimpin, mengajar, menguatkan, memberikan sukacita, bahkan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita. Dikala kita menghadapi hal-hal yang sukar dan seolah-olah tidak ada jalan keluarnya, Roh Kudus menuntun kita. Dikala kita mengalami kesedihan, disakiti, ditipu, diabaikan, Roh Kudus menolong dan menghibur hati kita. Ia membawa damai sejahtera di dalam hidup kita. Siapa yang menyadari akan hal ini haruslah mulai memelihara hati yang murni dan mempersembahkan dirinya untuk dipakai oleh Roh Kudus. Jauhkan diri dari hati yang penuh dengan kebencian. Jauhkan hati dari pementingan diri sendiri, kepicikan hati, iri hati, kepahitan dan kesombongan. Hiduplah dengan ketulusan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan
dan beribadahlah kepadanya, maka Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.